apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan kakak, Kak Pinkan. Dan sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah tekun mengenal Allah. Dan naskah Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Adik-adik, kitab Hosea itu terdapat di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Ya, benar sekali. Kitab Hosea terdapat di dalam Perjanjian Lama. Sudah dapat? Kalau begitu, mari kita baca bersama-sama. Ayat yang berangka ganjil akan dibacakan oleh kakak, dan ayat yang berangka genap akan dibacakan oleh adik layan. Dimulai dari kakak. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, kakak mau bertanya. Siapa di sini yang pernah dimarahi oleh orang tuanya? Semua pasti pernah ya. Begitupun juga dengan kakak. Lalu, jika orang tua marah, itu bertanda sayang atau bertanda tidak sayang? Ya, ketika orang tua marah kepada kita karena kita sudah melakukan kesalahan, itu tandanya orang tua sayang kepada kita. Nah, adik-adik, coba kita lihat gambar di samping kakak. Lihat, ada anak kecil. Dia bermain bola di dalam rumah. Kemudian, ketika ia menendang bola, ternyata bolanya kena kaca jendela. Biar! Ibunya kaget. Kemudian ibunya menghampiri dan melihat apa yang terjadi. Ibunya marah kepada anaknya. Nah, adik-adik, di sini ibunya marah karena ibunya takut kalau pecahan beling itu mengenai anaknya. Dan itu tandanya ibunya sayang kepada anaknya. Begitupun juga dengan orang tua kita di rumah. Nah, adik-adik, Nabi Hosea di sini mau mengingatkan kita bahwa ketika Allah memarahi umatnya, itu berarti Allah sayang kepada umatnya. Nah,
Adik-adik, ketika Allah memarahi umatnya, itu berarti Allah mau umatnya kembali ke jalan yang benar. Begitupun juga dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita memarahi kita ketika kita sudah melakukan kesalahan, itu berarti tandanya orang tua kita mau kita hidup di dalam hidup yang benar. Contohnya seperti ilustrasi tadi. Ketika sang anak bermain bola di dalam rumah, lalu memecahkan kaca jendela, sang ibunya marah. Karena apa? Karena sang anak sudah melakukan kesalahan. Dia bermain bola di dalam rumah. Seharusnya bermain bola itu di lapangan. Nah, adik-adik, di sini Nabi Hosea juga mau mengajak kita untuk bertekun kepada Allah. Nah, adik-adik, kita bisa juga loh belajar dari oma opa bagaimana mereka bisa bertekun kepada Allah. Ya adik-adik, karena oma opa sudah memiliki banyak sekali pengalaman, terutama pengalaman bersama Tuhan. Oh iya adik-adik, tahu nggak sebentar lagi kita akan memperingati apa? Tanggal 12 Oktober kita akan merayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10 loh. Wow, dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU, kita mau belajar dari oma opa bagaimana mereka bisa senantiasa bertekun dan setia kepada Allah. Nah, adik-adik, di dalam Allah berarti kita mau mengenal siapa itu Allah melalui pembacaan di dalam Alkitab dan berdoa. Dan tidak lupa selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mulai dari nafas hidup, kemudian orang tua, kakak adik, oma opa, lalu teman-teman. Kita harus bersyukur kita masih bisa makan, kita masih bisa berpakaian. Itu semua Tuhan yang sudah memberikan kepada kita semua. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Namun, sebelum kita berdoa, kakak akan menginfokan aktivitas adik-adik pada hari ini. Nah, aktivitas adik-adik adalah membuat video ucapan selamat ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Kemudian, video tersebut dikirimkan ke grup WhatsApp Pelkat PA GPIB Cipecang. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih dapat diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengar dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk setiap adik layan dimanapun mereka berada. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau menyertai mereka semua. Berilah mereka kesehatan Tuhan, terutama teruntuk adik-adik layan yang saat ini sedang sakit. Tuhan mau jamah mereka, Tuhan mau sembuhkan. Kiranya mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala dengan tubuh dan jasmani yang sehat. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik di dalam pendidikannya Tuhan. Berikanlah mereka hikmat, kecerdasan, hikmat, kepandaian. Biarlah apa yang mereka pelajari di sekolahnya Tuhan dapat menjadi bekal untuk mereka di masa depan yang akan datang. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk setiap orang tua kami ya Tuhan. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau sertai, Tuhan mau jaga selalu Tuhan di setiap aktivitas orang tua kami, di setiap pekerjaannya Tuhan mau berkati. Teruntuk orang tua kami yang sedang sakit pada saat ini Tuhan, Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau angkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Biarlah orang tua kami dapat menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PA. Kiranya Tuhan mau selalu sertai pelayanan ini Tuhan. Tuhan mau berkati Pelkat PA, pengurus PA, dan biarlah kami sebagai kakak layan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah di dalam Pelkat ini iman percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus dapat bertumbuh. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PKLU yang saat ini berulang tahun yang ke-10. Tuhan mau berkati, Tuhan mau sertai Oma Opa. Kami belajar banyak sekali Tuhan dari Oma Opa kami yang selalu setia dan tekun kepada Engkau. Dan kami mau menjadi seorang seperti Oma Opa yang selalu bertekun, yang selalu setia kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan mau beri kesehatan untuk Oma Opa di dalam setiap kegiatannya. Engkau selalu sertai, Engkau selalu menjaga mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk setiap gereja yang ada di Indonesia, setiap gereja yang ada di dunia ini. Tuhan mau berkati, dan biarlah gereja dapat menjadi terang dimanapun gereja itu berada, terutama gereja kami Tuhan, gereja GPIB Jemaat Cipecang. Tuhan mau berkati, Tuhan mau sertai di dalam setiap pelayanan yang ada di dalamnya. Tuhan mau berkati jemaatnya, Tuhan mau berkati pendeta, majelis, kemudian karyawan kantor, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus mau berkati, dan kiranya gereja ini, GPIB Jemaat Cipecang, dapat menjadi alat untuk menyalurkan berkat-Mu kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan mau berkati mulai dari pemimpin tertinggi, presiden, wakil presiden, hingga pemimpin yang paling rendah Tuhan. Tuhan mau berkati, dan kiranya mereka dapat bekerja dengan baik Tuhan, membangun negeri ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini juga negeri ini sedang menghadapi wabah virus corona. Tuhan mau pakai setiap orang yang bertugas di garda depan. Berilah mereka kesehatan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menghadirkan mereka untuk membantu kami Tuhan dalam penanganan virus corona ini.
Tuhan mau pulihkan negeri ini, Tuhan mau pulihkan dunia ini dari wabah virus corona, supaya kami Tuhan dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini akan dialaskan oleh doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.